Selalu baru setiap hari, kasih setia Tuhan tidak pernah habis bagi setiap saudara dan saya. Buka hatimu dengan sungguh dengan percaya bahwa Engkau ada dalam naungannya, Engkau ada dalam pemeliharaannya. Tak pernah berkesudahan, tak pernah habis kasih dan setianya. Engkau orang benar, maka di atas kepalamu ada berkat Tuhan. Di sekelilingmu engkau dilingkupi dengan kebaikan dan kebajikan. Dalam nama Yesus semua yang siap diberkati, sama-sama berkata amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kurang mantap, shalom, selamat pagi. Boleh tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Senyum kiri kanan, depan belakang, katakan engkau sangat dicintai, engkau sangat dikasihi. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Lebih mantap lagi dong, shalom. Tahukah saudara kita ada sebagaimana kita ada semua karena kasih karunia Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin, kita nggak tahu hari esok, jangankan hari esok, 1 jam ke depan. Apa yang terjadi pun kita nggak tahu. Maka saudaraku, sebagai manusia apa yang bisa kita sombongin? Karena kita nggak tahu hari esok. Kita nggak tahu 1 jam ke depan apa yang terjadi, saudara. Apa yang terjadi di depan, apa yang terjadi di rumah kita, apa yang terjadi dengan anak-anak saudara, dengan suami, dengan istri saudara. 1 jam ke depan tak ada yang tahu. Tapi Yesus ada, maka ada hari esok. Dia memastikan hari esok, hari depan saudara penuh dengan harapan. Dan harapan di dalam Tuhan Yesus bukan antara ya dan tidak, tapi ya dan amin. Saudara menyambung khotbah minggu lalu tentang terobosan dan pemulihan finansial di masa kesulitan. Terobosan artinya Tuhan mau kita ada melangkah menerobos. Pemulihan berbicara apa yang pernah hilang dalam hidup kita. Tuhan akan pulihkan dalam hari-hari ke depan. Justru di tengah kesesakan, di tengah masa kesulitan. Saudara, kita ada di zaman di mana semua serba sulit. Kasih kebanyakan orang sudah luntur, saudara. Maka Anda lihat Bapak Ibu, karena kasih kebanyakan orang makin sudah luntur, maka saudaraku orang menghalalkan segala cara untuk cari duit. Ya, kita lihat saudaraku orang menghalalkan segala cara. Bahkan membunuh pun saudaraku, mereka mau yang penting dapat duit. Tepat dalam kitab Wahyu sudah dinubuatkan, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Ini gambaran masa-masa sulit, yaitu 1 liter beras harganya 150.000. 3 liter gabah harganya 150.000. Meterai ketiga dibuka oleh anak manusia yaitu Yesus. Dan terdengar suara secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar adalah gambaran masa-masa sulit di hari-hari ini. Tetapi kamu, kata Tuhan, jangan rusakkan gandum, anggur dan minyak. Gandum, anggur dan minyak gambaran apa? Perjamuan kudus dan pengurapan Roh Kudus. Maka saudaraku, seminggu sekali kita ada perjamuan kudus di tempat ini setiap hari Kamis. Hari Minggu 2 kali dalam 1 bulan. 2 kali di BTC, 2 kali di sini. Tapi tiap Rabu di BTC, tiap Kamis di sini kita terus perjamuan kudus. Dan minyak urapan sebulan sekali dibagikan buat saudara. Bagi saudara yang memerlukan, saudaraku jangan anggap enteng. Jangan rusakkan gandum, anggur dan minyak. Artinya hiduplah dalam perjamuan kudus. Katakan amin. Bapak Ibu, bulan lalu kita mendapat tuntunan yaitu tentang Bethesda, tentang kesembuhan. Dan ketika firman itu turun, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mujizat kesembuhan apa yang gak mungkin. Tuhan nyatakan cancer sembuh, tuli mendengar. Ya, KKR 25 Juni kemarin terjadi. Nah saudara, nanti bagi Bapak Ibu ini berita baik. Boleh beritahu kabar kepada family, kepada teman. KKR 30 Juli di Balarea di BTC hari Rabu depan. Saya percaya banjir mujizat terjadi lebih luar biasa. Amin. Nah, minggu kemarin dan minggu ini saya masih menyambung tentang firman ini. Kalau firman itu turun, kitab Yesaya berkata, Allah berfirman, firmanku itu seperti hujan dan embun yang turun dari langit. Tidak akan kembali ke langit sebelum hujan itu membasahi bumi. Dan membuat bumi itu subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Seperti itulah firmanku yang keluar dari mulutku. Tidak akan kembali ke mulutku dengan sia-sia sebelum dia mengerjakannya. Berarti ketika firman kesembuhan disampaikan, turun
keluar dari mulut Tuhan, kesembuhan terjadi di mana-mana. Dan sekarang firman pemulihan dan terobosan keuangan di masa sulit, ketika kita meresponi dengan benar, meresponi dengan baik, firman ini pun tidak akan kembali ke mulut Tuhan dengan sia-sia sebelum mengerjakan dalam kehidupan kita semua. Yang percaya tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Nah, saudara, kesimpulan dari khotbah minggu lalu 5 hal. Yang pertama apa saudara? Diketahui di mana letak jatuh atau kekurangan sampai ada sebagian saudara yang mungkin terlilit utang. Sebab Yesus datang untuk memberi kita hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bukan kehendak Tuhan untuk kita kekurangan. Bukan kehendak Tuhan untuk kita sakit. Bukan kehendak Tuhan untuk kita miskin. Sebab kemiskinan, penyakit itu bukan datang dari Tuhan. Melainkan karena akibat dosa. Dan juga karena dunia sudah terkontaminasi dengan dosa, maka kemiskinan dan penyakit itulah yang merajalela. Tetapi dari awal Tuhan menciptakan langit bumi dan manusia diciptakan di hari ke-6. Saudaraku, ditaruh di Taman Eden. Tuhan tidak menciptakan kemiskinan dan kutuk kepada anak-anaknya. Nah saudara, pertama kita harus mengerti. Karena Tuhan menghendaki saudara berkelimpahan di dalam kesehatan, berkelimpahan di dalam keuangan, berkelimpahan di dalam damai sejahtera. Ingat berkat terbesar apa? Keselamatan. Tapi ada berkat saudaraku setelah keselamatan apa? Kemakmuran. Tidak saudara. Ada berkat yang lebih besar daripada keuangan, yaitu apa? Kesehatan. Katakan amin. Kesembuhan satu sisi, tapi Tuhan mau kamu sehat. Katakan amin. Haleluya. Jadi setelah keselamatan, Tuhan memberi apa? Kesehatan. Nah setelah kesehatan, berkat-berkat yang lain. Nah Bapak Ibu bicara soal finansial, kenapa ada banyak orang yang mengalami saudaraku kekurangan bahkan sampai akhirnya terlilit utang. Saudara, firman minggu lalu dikatakan oleh Elisa, arti kata Elisa adalah Tuhan penyelamat. Di mana letak jatuh mata kapakmu? Sebab kalau kamu nggak tahu di mana letak jatuhnya, ketika pertolongan Tuhan datang, kamu nggak tahu itu Tuhan sedang memberkati kamu. Maka Bapak Ibu, sebelum kita ngalami terobosan, sebelum kita ngalami pemulihan dalam finansial, yang pertama kita introspeksi diri, harus kita tahu di mana letak jatuhnya sehingga engkau mengalami kesulitan dalam keuangan, bahkan sampai ada beberapa dari saudara yang mungkin terlilit utang. Jatuhnya di mana? Apa karena jatuhnya di pinjol, pinjaman online? Atau jatuhnya karena gaya hidup yang wah, lebih besar pasak daripada tiang? Kita bergaul dengan orang yang jauh lebih kaya dari kita, boleh. Tapi jangan ikuti gaya hidupnya karena saudara nggak mampu. Saudaraku, mungkin mereka bisa tiap hari makan di restoran yang mahal-mahal. Saudara mungkin hanya bisa seminggu sekali. Jangan ikuti gaya hidup mereka. Mungkin orang yang jauh lebih kaya dari kita, dia harus pakai semua bermerek, branded. Saudaraku, kalau kita ngikutin, capek saudara. Ya, lihat tetangga mobil baru kita panas. Lihat tetangga punya baru panas saudaraku. Kita buka saudara, setelah kita mulai diberkati Tuhan sedikit, harusnya kita bisa menabung. Nanti ke depan saya akan ajarin Bapak Ibu bagaimana cara mengelola keuangan. Saya bukan sebagai pakar keuangan, tapi sebagai praktisi dalam hal mengelola uang. Saudaraku, satu bukti Tuhan kasih hikmat untuk saya bisa mengelola uang adalah sampai hari ini 22 tahun gereja ini berjalan dan bisa membangun gedung sebesar ini. Saudaraku, itu bukti Tuhan memberi hikmat. Gak harus jadi ahli ekonomi, gak harus kuliah di manajemen akuntansi, sebab ketika kamu kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepada Tuhan. Dia adalah hikmat kita, katakan amin. Saya percaya Anda akan diberi kemampuan untuk bisa memanage keuangan, katakan amin. Di mana letak jatuh saudara? Apakah jatuhnya karena apa? Pinjol. Apa jatuhnya karena kredit card? Apa karena jatuhnya mungkin gaya hidup tadi saudara? Atau gaya hidup saudara, atau jatuhnya karena kita panasan saudara. Ya, baru punya uang dikit, kita konsumtif saudara. Ya, lihat kulkas cuma satu, beli satu lagi, padahal belum perlu. Buka garasi saudaraku, ya, mobil
baru satu, saudaraku beli satu lagi. Ya kalau memang punya nggak apa-apa saudara. Ya, kemudian lihat TV cuma satu, beli satu lagi. Buka kamar, istri cuma satu. Jangan tambah lagi saudara. Kalau enggak amin saudara. Katakan amin. Haleluya. Nah banyak orang begitu saudara. Halo. Saya pernah ketemu dengan mandor saudara. Seorang mandor. Mandor mandor lah tukang saudara ya. Ketika jadi tukang dia sungguh-sungguh. Dia setia sama istrinya. Tapi begitu jadi mandor bininya 2 saudaraku. Artinya Anda lihat pengeluaran bertambah. Kayak hidup gitu loh. Amin. Ya. Kalau mampu boleh Pak? Enggak boleh. Alkitab mengatakan satu aja istri saudara. Katakan, kok enggak amin nih pria-pria. Amin. Haleluya. Shalom. Ya Bapak Ibu shalom. Coba suami istri dasarnya saling kepercaya. Ya. Banyak suami kalau istri wangi happy. Saudaraku, wah harum happy. Suami wangi dikit istri curiga. Nah ini saudaraku. Nah oke ya, letak jatuhnya di mana? Ada orang letak jatuhnya di gaya hidup. Beli parfum yang mahal saudara. Parfum beli harga 2 juta padahal gaji cuma 5 juta. Nah lebihnya kamu makan botol parfum. Begitu saudara. Kan enggak. Pakailah cengsing, goceng yang lain pusing. Enggak masalah saudaraku. Haleluya. Anda harus tahu di mana letak jatuh saudara. Halo. Ya saudaraku, termasuk apa gaya hidup. Kalau kita memang beda, maksudnya gini, tetangga kita bisa nyekolahin anak di sekolah internasional. Kita nggak bisa, jangan pasarkan diri. Jangan berpikir bahwa masa depan anak-anak kita adalah di sekolah. Tidak, masa depan anak kita itu ada di tangan Tuhan. Katakan amin. Tetangga bisa nyekolahin anak di luar negeri, kamu maksain diri untuk apa saudara? Nggak jamin orang yang lulus dari luar negeri berhasil kok. Keberhasilan itu di tangan Tuhan. Jadi syukuri apa yang ada pada saudara. Ingat, ucapan syukur adalah tombol on untuk berkat yang lebih besar. Saya ulangi, ketika Anda mulai bisa bersyukur dengan apa yang ada padamu, itu membuka keran untuk berkat dan kemurahan Tuhan yang jauh lebih besar yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Tapi keluh kesah dan omelan dan gerutuan itu tombol off menutup setiap berkat-berkat. Bahkan akan membuat banyak kehilangan dalam hidupmu. Sebab saudaraku salah satu hal yang membuat bangsa Israel tidak masuk tanah Kanaan yaitu apa? Bersungut-sungut, mengeluh. Itu orang yang mengeluh karena apa? Itu pancaran orang yang tidak bisa bersyukur. Orang yang tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara. Rambut di kepala satu butir jatuh itu ada dalam rencana Tuhan. Tuhan menghitung jumlah rambutmu. Halo, saya percaya Bapak Ibu mengasihi anak-anak. Tapi siapa yang pernah iseng ngitung jumlah rambut anaknya? Tidak ada. Tapi jumlah rambut di kepalamu Bapak tahu. Bapak menghitungnya. Artinya saudara ada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara ada di dalam penjagaan Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Kalau rambut aja dihitung, apalagi untuk makan saudara. Tuhan menjamin burung di udara, Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya. Katakan amin. Ya, di mana letak jatuhmu? Yang kedua, setelah Anda tahu, oh jatuhku di kartu kredit Pak. Oh jatuhku di pinjol Pak. Oh jatuhku karena pergaulan buruk. Yaitu apa? Judi online, sampainya terikat dengan judi online. Oh saudaraku berhenti, bertobat. Sungguh-sungguh kenapa? Jangan bikin saudaraku makin sulit. Halo? Amin. Yang kedua Bapak Ibu, sadari kita butuh kasih karunia Tuhan yang telah membebaskan kita dari hutang-hutang dosa. Jadi ketika Anda tahu pertama, oh jatuhku di sini. Duduk pada Tuhan. Berlutut bersujud di hadapan Tuhan. Bertobat merendahkan diri butuh kasih karunia. Dengan kepercayaan kalau utang dosaku aja Tuhan sanggup bayar. Apalagi cuman kesulitan soal keuangan. Aku akan datang pada Tuhan. Introspeksi diri, bertobat dari kejatuhannya tadi di mana. Saya percaya Tuhan gak mengendaki satu orang pun dari kita miskin. Tuhan gak mengendaki satu orang pun dari kita kekurangan. Saya percaya selalu ada berkat Tuhan. Tapi masalahnya kita gak bisa memanage, kita gak bisa kelola.
Kita punya gaya hidup yang berbeda. Kita bergaul dengan orang yang jauh lebih kaya dan kita ngikuti gaya hidup dia. Kita nggak bisa ngejar saudara. Halo, amin. Dan juga atau mungkin kita, saudaraku, kita kita nggak tahan dengan omongan orang. Saya mau kasih tahu saudaraku, yang kita nggak bisa lawan itu omongan orang. Saudara better diem. Kenapa? Omongan orang nggak bisa saudara lawan. Saudara nggak bisa tutup mulut orang untuk ngomongin saudara. Tapi saudara bisa tutup telinga saudara. Amin. Better saudaraku nggak usah didengerin gitu loh. Amin. Omongan orang kita nggak akan bisa kejar. Oke, yang kedua, sadari kita butuh kasih karunia. Maka datang pada Tuhan, minta tolong. Tuhan tolong aku butuh kemurahan-Mu. Bilang sama saya, aku butuh kemurahan-Mu. Lambaikan tangannya yang butuh kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Kita butuh kemurahan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Yesus ngomong begini, tidak satu orang pun datang kepadaku jika bukan Bapa yang mengaruniakan. Saudaraku, lebih-lebih Anda buka toko, siapa yang bisa mengirimkan konsumen, pembeli ke toko saudara, ke warung saudara, ke pabrik saudara, mendatangi saudara, kalau bukan Bapa. Hati raja di tangan Tuhan. Kalau Bapa nggak menggerakkan, saudaraku bangkrut tokomu. Kalau Bapa nggak menggerakkan, tutup saudaraku pabrikmu. Kalau Bapa nggak mengaruniakan, nggak ada yang datang. Yesus sendiri, Yesus yang adalah Tuhan. Ketika jadi manusia dia ngomong gini, nggak satu orang pun datang kepadaku jika bukan Bapa yang memberikan. Jadi kalau bukan Bapa yang memberikan, nggak ada seorang pun yang datang. Apalagi kita saudaraku, kita punya toko, kita punya pabrik, kita punya warung, kita punya bisnis, kita mungkin bekerja, kita jadi marketing. Saya katakan buat saudara, nggak seorang pun bisa datang kepada saudara, memberikan kemurahan, membeli ke saudara kalau bukan Bapa yang mengaruniakan. Berarti rendahkan dirimu, selalu andalkan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, Tuhan selalu minta kita melakukan hal yang natural. Dan Tuhan akan melakukan yang supranatural. Terobosan akan terjadi kalau yang supranatural terjadi. Dan Allah kita adalah Allah supranatural. Tetapi sebelum Tuhan melakukan hal yang supranatural, Tuhan mau kita melakukan yang natural. Bilang sama saya, yang natural. Amin. Saudara begini, apakah saya pendeta agung punya kuasa kesembuhan? Saya katakan tidak. Apakah saya punya kuasa mujizat? Tidak, saudara. Apakah Musa punya kuasa mujizat? Kagak. Tapi yang Musa lakukan dan saya lakukan adalah yang natural. Dan Allah melakukan yang supranatural. Apa yang bisa saya lakukan yang natural? Saya mulai mendoakan yang sakit. Saya menumpangkan tangan kepada telinga yang tertutup, yang tuli. Saya menumpangkan tangan kepada rahim-rahim yang tertutup. Itu yang natural. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk orang yang cancer. Saudaraku, itu yang natural. Kemudian Tuhan Yesus melakukan yang supranatural, yang sakit disembuhkan, yang tuli mendengar, yang rahim tertutup terbuka. Dalam nama Yesus, itu bagian Tuhan. Hal yang sama, apa yang saudara bisa lakukan yang natural, yaitu apa saudaraku? Anda menabur, ketika Anda menabur, satu benih Anda tabur. Tuhan akan membuat yang supranatural terjadi saudaraku. Katakan yes, amin. Dalam Kejadian pasal pertama ayat 11 dan 12, itulah penciptaan pohon-pohon yang pertama. Tuhan menciptakan pohon, ini sebelum ada Taman Eden saudara. Belum ada Adam dan Hawa. Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang 11. Nah kemudian ketika manusia diciptakan di hari ke-6, dalam Kejadian pasal 2, Tuhan menempatkan manusia itu, Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan kemudian Tuhan menciptakan kembali pohon-pohonan untuk supaya Adam dan Hawa bisa makan dari buah-buahan di situ. Termasuk ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Berarti 2 kali Tuhan menciptakan pohon. Tetapi saudaraku, apakah Tuhan menciptakan yang ketiga? Tidak. Tuhan minta partisipasi Adam. Apa partisipasinya? Tuhan bilang sama Adam kira-kira begini. Itu pohon apa? Jeruk Tuhan. Buka, ambil buahnya, buka kulitnya, makan buahnya, tapi bijinya kamu tabur. Aku enggak menciptakan pohon lagi, tapi aku akan melipat gandakan jumlah pohon jeruk lewat partisipasimu. Maka biji yang ditabur Adam
biji jeruk tadi dari satu pohon jeruk menjadi berjeruk-jeruk di seluruh dunia. Betul betul. Amin. Hal yang sama Bapak Ibu, itulah prinsip hari ini. Selama musim menabur dan menuai masih ada. Saudaraku, jangan berhenti menabur, maka engkau tidak akan berhenti menuai. Tepuk tangan bagi Tuhan. Lakukan yang natural. Bilang sama saya apa? Maka Allah akan melakukan hal yang supranatural dalam hidupmu. Nomor 4 saudara. Nomor 4 kita lihat, harus menabur dengan apa yang kita punya. Tuhan tidak kompromi soal menabur. Bahkan janda Sarfat, arti kata Sarfat adalah tempat peleburan. Sarfat bicara iman dimurnikan. Saudara, ketika Elia pergi dari sungai Kerit, Tuhan pelihara Elia di sungai Kerit lewat burung gagak yang diutus tiap pagi dan sore memberi makan. Saudara, tiba waktunya Tuhan bilang sama Elia, pergilah ke Sarfat, aku akan memelihara engkau lewat seorang janda. Saudaraku, mungkin Elia berpikir janda kaya, taunya janda miskin. Namanya saudaraku janda di kota Sarfat. Bapak Ibu, ketika Elia sampai di pintu gerbang Sarfat, ketemulah dia dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Elia bilang begini sama janda itu, ya berikan aku air. Janda itu saudara, ini masa kesulitan ya, masa kekeringan. Air juga mahal saat itu. Janda itu mengambil sedikit air saudara kepada Elia. Belum juga diambil. Elia ngomong lagi yang kedua, berikan juga kepadaku sepotong roti bundar, sepotong roti untuk aku makan. Di sini janda Sarfat, saudaraku, keberatan. Dia bilang begini, Om Elia, aku enggak punya apa-apa. Aku hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Dan sekarang kamu lihat, aku lagi ngumpulin kayu bakar. Aku akan masak dan setelah itu kami akan makan, aku dan anakku. Setelah itu kami akan mati, alias ini makanan terakhir. Hal yang sama kira-kira begini saudara. Saya ngomong sama Pak Ferry. Pak Ferry beri aku air, Pak Ferry mau ngambilin. Setelah itu saya bilang, Kok Ferry tolong kasih aku makan. Kok Ferry bilang begini, Pak Agung swear. Itu janda bilang, swear, sumpah demi Tuhan Allahmu. Pak Ferry bilang, sumpah demi Tuhan Allahmu. Uang di tanganku tinggal 100.000. Aku mau pergi ke pasar antri untuk belanja. Dan aku akan masak dengan istri dan anakku. Setelah itu kami makan dan udah kami gak tahu besok makan apa lagi. Kami mau mati, kira-kira begitu. Menurut saudara, saya paling bijak yaitu ngomong apa? Pasti ngomong begini, ya udah kalau gitu Kak Ferry masak aja buat istri anakmu. Saya akan minta ke yang lain, kira-kira begitu toh. Tapi Elia enggak saudara. Elia bilang apa sama janda Sarfat? Lakukan apa yang kamu mau lakukan, masaklah. Tapi masak lebih dulu buat aku. Setelah itu masak buat kamu dan anakmu. Tengteingan orang Sunda bilang. Kenapa? Uang tinggal 100.000. Elia minta gini, 50.000 kasih ke aku. 50.000 untuk kamu dan anakmu. Saudaraku, tega-teganya Elia. Dari sini Elia gambaran Tuhan. Tuhan tidak mau kompromi soal menabur. Sekalipun Anda dalam keadaan sulit, dalam keadaan utang, dalam keadaan gak punya duit, apa yang ada padamu? Jangan nabur tapi dengan apa? Utang lain. Enggak, apa yang ada padamu. Nangkep saudara. Jangan maksain nabur kalau kamu gak punya. Apa yang kamu punya? Kalau kamu punya 1 juta, tabur dari 1 juta itu. Kalau kamu punyanya cuma 100.000, tabur dari 100.000 itu. Jangan nabur, aku gak punya apa-apa, utang kemudian nabur. Saudara salah, nabur dengan apa yang kamu punya. Maka firman Tuhan dalam 2 Korintus dikatakan, saudaraku, yaitu apa? Hendaklah kamu memberi dengan sukarela, dengan sukacita. Sebab apa? 1 pasal dalam 2 Korintus pasal 9 itu membahas tentang uang saudara. Tentang uang, Tuhan gak mau kita kekurangan uang. Dan satu prinsip yang Tuhan gak mau kompromi yaitu apa? Tabur dengan apa yang ada padamu. Ketika kamu menabur, Tuhan akan memberikan tuaian yang luar biasa. Saya berdiri sebagai orang yang, saudaraku,
mengalami bagaimana terobosan, bagaimana pemulihan yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, baik pribadi maupun dalam gereja PFA ini. Saya berdoa untuk saudara, setiap taburan saudara apapun yang ada padamu, Tuhan akan melakukan hal yang supranatural. Benih itu akan menjadi panen yang dahsyat dalam hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, ini kesimpulan minggu lalu saudara, jangan merasa Tuhan harus menolong kamu karena kamu sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Kamu sudah melayani Tuhan, kamu sudah merasa berjasa sama Tuhan. Saudaraku, gak ada satupun yang berjasa sama Tuhan. Tuhan gak pernah utang sama saudara. Bahkan nafas hidup saudara pun milik Tuhan. Halo, katakan amin. Kita sering mendengar orang berkata, tadi jam 5 sore saya ngobrol sama dia. Loh kok jam 8 udah meninggal, betul gak? Kita sering mendengar berita begitu. Gak nyangka, tadi ketemu salaman happy-happy. Itu artinya apa? Apa yang bisa kita sombongi? Bahkan nafas hidup kita milik Tuhan kok. Bahkan dalam masa pandemi kemarin saudaraku, Anda disadarkan saudaraku. Oksigen, pandemi kemarin, wow. Tabung oksigen mahalnya, dicarinya sulit kemana-mana, rebutan. Sampai orang akhirnya apa? Meninggal sebelum sampai rumah sakit karena rumah sakit antri. Membuktikan saudaraku, apa yang bisa kita sombongin? Tidak ada. Semua karena kasih karunia. Semua yang ada pada kita, segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Coba tarik nafas dalam-dalam semuanya. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya. Termasuk nafas hidup kita milik Tuhan. Segalanya yang ku miliki, rumah yang engkau diami, semuanya daripada Dia. Uang yang kau punya, pekerjaan yang kau punya, semuanya dari Dia. Gak ada yang bisa kita sombongi. Jadi saudaraku, ketika Anda melayani sebagai pemusik, melayani sebagai aser, PPG, melayani sebagai guru sekolah minggu, jangan merasa berjasa. Makanya melayani sebuah kehormatan. Siapa kita dipilih melayani raja. Pak Bu, melayani si Sultan Hamengkubuwono, itu pegawai-pegawai abdi dalam di Jogja itu merasa terhormat. Saudara, mereka enggak digaji. Satu kali ditanya oleh wartawan, apa yang membuat kamu betah melayani Sri Sultan Hamengkubuwono? Jawaban si abdi dalam salah satu yaitu apa? Ketika saya sedang nyapu halaman keraton, sang kanjeng si Sultan keluar, dia memberi senyum kepada saya. Itu satu kehormatan, saya diberi senyum. Pak Bu, si Sultan bisa meninggal. Tuhan gak pernah meninggal. Dia raja di atas segala raja. Sebuah kehormatan, kita bisa mengangkat tangan menyembah Dia. Sebuah kehormatan, saya bisa berkhotbah menyampaikan pesan Dia. Sebuah kehormatan, kita bisa melayani Dia. Apa yang bisa saya sombongin? Tidak ada. Amin. Sama-sama yuk angkat tangannya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya, amin, kan ku bawa persembahanku. Jadilah orang yang tahu berterima kasih.
Orang Chinese bilang jangan bokamsia. Jangan jadi orang yang gak tahu say thank you sama Tuhan. Semua yang kita punya, bahkan nafas hidup kita, milik Tuhan. Seperti tadi saya katakan, kita gak tahu hari esok. Kita sering mendengar, saudara. Ya, amin. Tadi pagi aja Bapak Ibu saya dapat kabar dari Pak Novian. Ya, satu security kita, ini kan outsourcing dari luar, saudara. Jam 7 malam masih ngobrol di sini. Saudara, pulang dari kerja, pulang ke rumah. Jam 9 pulang, jam 1 malam meninggal, saudara. Satu security yang biasa buka tutup pintu untuk Anda masuk. Ini mengingatkan kita bahwa nafas hidup kita pun milik Tuhan. Siapa yang tahu jam 7 malam saudaraku masih ngobrol sehat. Pulang ke rumah jam 9, jam 1 dini hari di rumah meninggal. Jadi kalau kita masih hidup, semua kasih karunia. Amin. Ya. Oke. Kesimpulannya Bapak Ibu, renungkan ini. Renungkan ini. Kita bisa saja menghitung benih di dalam satu buah. Tapi saat benih itu ditabur, kita tidak bisa menghitung berapa banyak buah dari benih yang kita tabur tadi. Karena dari satu benih bisa jadi satu pohon. Dari satu pohon berapa banyak buah. Dari berapa banyak buah ditabur lagi, berapa banyak. Kalau Adam tidak diajak partisipasi oleh Tuhan, pohon jeruk ya Tuhan ciptakan lagi, enggak begitu Tuhan mau. Buah apa Adam? Jeruk Tuhan, makan buahnya, tabur bijinya. Hal yang sama dengan keuangan. Tuhan kasih kita berkat 1 gelondong sebulan. Ada yang 2 juta sebulan mungkin. Ada yang UMR Kota Bandung atau Cimahi 1 bulan mungkin. Saudara, dari 1 gelondong yang Tuhan beri kepada saudara, keuntungan toko saudara, keuntungan perusahaan saudara, katakan 10 juta. Di situ Tuhan kasih biji, di situ Tuhan kasih daging, di situ Tuhan kasih jelai. What is the meaning jelai dan daging dan biji? Begini Bapak Ibu, daging untuk Anda makan, biji untuk Anda tabur, jelai untuk Anda berikan ke fakir miskin. Saudaraku ingat, Rut pemungut jelai, Rut orang miskin, jelai itu untuk orang miskin. Saya selalu, begitu saya dapat berkat dari Tuhan, saya sisihkan. Semua berkat ini, enggak semuanya daging, ada biji yang harus saya tabur. Ada jelai yang harus saya bagi kepada orang miskin. Bapak Ibu saya pendeta, tapi saudaraku setiap bulan sampai hari ini, saya mendukung beberapa pendeta di pedesaan, bukan gereja BFA. Tiap bulan saya kirim ke mereka saudara. Saya anggap itu jelek memberkati mereka. Beruntungnya saya melayani di kota dan Tuhan memberkati saya dengan berkat finansial. Tapi mereka yang di pelosok, mereka yang di desa, yang perpuluhan jemaatnya kadang beras, kadang wortel. Gimana mereka hidup saudara? Sampai hari ini, dan ketika saya memberikan jelek, saya memberikan saudaraku kepada orang-orang seperti ini. Berapa anak sekolah yang saya dukung saudara? Jelek saudara. Saya sengaja bangun panti asuhan. Untuk apa? Jelek. Karena saya terlahir, saya nggak tahu siapa ayah saya. Dan umur 7 tahun, saya yatim piatu saudara. Jadi saya nggak beruntung. Dan berapa banyak orang yang nggak beruntung seperti saya. Maka berkat yang Tuhan berikan pada saya sisihkan untuk membangun saudaraku, untuk menghidupi jelek. Dan Tuhan tidak mau utang. Anda lihat, saya nabur, Tuhan memberikan panen. Dan panen yang Tuhan berikan berlipat-lipat ganda. Motivasi kita bukan soal panennya, tapi ini adalah natural yang harus kita lakukan. Bijinya apa? Biji itu apa? Persepuluhan saudara. 1/10 dari milik kita itu biji. Dan dari situlah letak pelipat gandaan bukan di buah. Letak pelipat gandaan ada di mana? Bijinya. Ketika Anda makan mangga, kupas kulitnya, makan buahnya, bijinya, telanlah saudaraku. Maka kamu akan keselak. Betul atau enggak saudara? Halo shalom. Apa yang harus kau lakukan dengan biji? Tabur. Nah tabur di mana? Di pekerjaan Tuhan saudaraku. Sebab apa? Ketika engkau nabur untuk pekerjaan Tuhan, hatimu enggak mengikuti taburanmu. Tapi kalau kamu nabur di investasi, properti, hatimu mengikuti benihmu.
Kamu nabur di mata uang asing, hatimu mengikuti uangmu. Kenapa? Kamu akan lihat dolar naik atau turun, emas naik atau turun, Bitcoin naik atau turun. Tapi ketika kita nabur, saudaraku, di pekerjaan Tuhan, hati kita nggak ngikutin benih kita. Hati kita hanya memandang ke Tuhan. Dan ini yang Tuhan lakukan pada Ishak, ini juga Tuhan akan lakukan pada saudara dan saya. Yang mengerti, tepuk tangan paling meriah. Amin. Dalam Kejadian pasal 26, saudaraku, ya, jadi kita ngerti sekarang ini, Kejadian pasal 26 ayat yang pertama. Maka timbullah paceklik di negeri itu. Ishak anak Abraham. Kisah Ishak adalah kisah kita. Karena Anda dan saya juga anak Abraham. Ayatnya di mana kita anak Abraham? Galatia 3 ayat 29. Enggak usah dibuka, catat saja, baca di rumah, percaya ada, saya enggak bohong buat saudara. Galatia 3 ayat 29 berkata demikian Pak Daniel. Karena kamu milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham. Dan kamu berhak memiliki janji Abraham. Oke, jadi kisah Ishak adalah kisah kita. Bilang sama saya, kisah Ishak, kisah saya. Bilang sama saya, karena Ishak anak Abraham. Saudara juga anak? Abraham orang yang diberkati, berarti Ishak orang yang diberkati. Berarti saudara orang yang, nah saudaraku, iblis paling takut kalau orang yang diberkati seperti saudara itu nabur. Kenapa? Karena pasti panen. Nah apa yang Ishak lakukan? Kok enggak amin ya? Iblis paling takut kalau orang yang diberkati itu nabur. Kenapa? Sebab orang yang diberkati nabur pasti panen. Siapa orang yang diberkati? Saudara dan saya. Oke? Kita lihat saudaraku, maka timbullah kesulitan, timbullah paceklik, timbullah musim kelaparan. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Ini ayat ini menjelaskan Ishak akhirnya pergi ke Gerar. Kenapa? Gerar itu di mana? Gerar itu dekat jalur Gaza. Familiar sekali dengan kata Gaza. Tempat di mana Hamas dan lagi perang sama Israel. Betul? Berarti Gerar adalah tanah perjanjian. Gerar adalah promised land, tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saudara dan saya ditaruh Tuhan hari ini, inilah tanah perjanjian kita. Katakan amin. Ayat kedua, saudara. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman. Baca sama-sama yang keras. Amin. Jangan pergi ke Mesir, diamlah di Gerar. Amin. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, yaitu Kanaan. Kenapa Ishak dilarang pergi ke Mesir? Nanti saya kasih tahu buat saudara. Berikutnya saudara. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, aku akan menyertai kamu dan memberkati kamu. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara, lihat baik-baik, lihat saya. Kenapa Tuhan larang Ishak pergi ke Mesir? Kenapa? Ulangan pasal yang ke mana? Ada kitab Ulangan. Saudaraku, ulangan. Ada di bahan, ulangan saudara. Ya, pasal yang ke-11 kalau nggak salah. Ya, mana? Mana Bless? Ulangan pasal, sebentar, ada di bahan. Mana bahannya? Ulangan. Kenapa Tuhan larang Ishak pergi ke Mesir? Kita harus belajar dulu. Ada apa dengan Mesir, saudara? Dalam Ulangan pasal yang sebentar saya cari ya. Ada di bahan tapi mungkin gak ketemu. Ulangan pasal 11 ayat 10 sampai 12 berbunyi demikian. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur, baca sama-sama,
harus kamu airi dengan seakan-akan kebun sayur. Berikutnya, ayat 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, baca yang keras, bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ayat 12-nya, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Katakan amin. Pak Bu gini, Tuhan kenapa enggak ngelarang Ishak pergi ke Mesir? Tuhan beri kepada Ishak. Ishak adalah saudara dan saya. Bukan negeri seperti Mesir. Artinya apa? Jangan punya gaya hidup Mesir, itu gini. Orang Mesir ketika nabur, dia mengandalkan irigasi dari sungai Nil. Nil sampai hari ini adalah andalan satu-satunya Mesir. Sebab di Mesir hujan turun 1 tahun hanya 10 hari. Jadi Anda nggak pernah dengar Mesir kebanjiran, betul apa betul? Kalau sampai Mesir hujan terus menerus, itu mendekati Yesus datang saudaraku, betul. Karena Mesir itu setahun hanya 10 hari turun hujan. Saya udah berkali-kali ke Mesir, saudara. Nanti saya akan ke sana lagi. Kalau Anda suka, saya akan tinggal di sana, saudara. Saya akan taruh Anda di sana, tahun depan saya jemput lagi, gitu saudaraku ya. Oke, negeri yang aku berikan kepadamu, perhatikan saya baik-baik. Bukan seperti Mesir, setelah kamu tabur benih. Lihat baik-baik, saya nabur benih semangka di Mesir. Apa yang saya lakukan? Saya ambil dari air dari sungai Nil. Kemudian saya airi. Berarti negeri atau keuangan yang Tuhan berikan pada saudara bukan seperti Mesir yang mengandalkan sumber daya yang bisa dilihat. Yaitu apa? Sungai Nil. Anda punya pekerjaan, Anda punya toko, Anda punya kantin, Anda punya warung, Anda punya bisnis, Anda punya pabrik. Itu sumber daya yang kelihatan, jangan andalkan itu. Why? Karena, saudara, karena sumber daya yang kelihatan bisa kering. Dulu, saudaraku, bisnis jualan koran laku. Agen-agen koran laku. Iklan, balai iklan laku. Hari ini Anda lihat, hampir kita nggak pernah lagi ketemu koran di persimpangan jalan. Ya atau ya? Dulu di lampu merah. Kompas PR, Kompas Pos Kota PR, Kompas PR, korban pembunuhan, korban perkosaan dan sebagainya. Kita buka kaca mobil kita beli hari ini. Saudaraku. Artinya apa? Sumber yang kelihatan bisa kering. Pekerjaan bisa PHK. Pabrik bisa bangkrut. Toko bisa tutup. Halo, jenderal bisa pensiun. Betul. Karir paling tinggi jenderal apa? Purnawirawan. Pensiun. TNI, Polri, pegawai negeri, pensiun. Artinya apa? Kalau kamu mengandalkan sumber yang kelihatan, bisa kering. Tuhan gak naruh kamu di negeri seperti Mesir yang mengandalkan sumber yang dilihat. Tapi Tuhan kasih kamu negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah. Setelah kamu tabur benih, ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Ulangan 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi mendudukinya, yaitu bergunung-gunung, berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Artinya apa? Tuhan mau, lihat saya baik-baik. Kamu hanya mengandalkan hujan yang turun dari langit. Hujan yang turun dari langit bicara apa? Berkat Allah. Amin. Kamu hanya mengandalkan Tuhan. Kenapa saudara? Siapa yang bisa nurunkan hujan? Tuhan. Jadi Bapak Ibu, setelah kamu nabur benih, matamu tertuju kepada Allah. Allah yang bisa nurunkan hujan. Allah yang bisa memberkatimu. Sebanyak hujan yang turun dari langit. Enggak ada hujan, enggak ada berkat. Maka Tuhan mau kita andalkan Tuhan saja. Amin. Amin. Haleluya. Yes, ayat berikutnya, ayat 12 berkata, suatu negeri
Ingat, ketika kamu mengandalkan Tuhan, kamu dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan mengawasi dari 1 Januari sampai 31 Desember. Tuhan mengawasi engkau. Tuhan memelihara engkau. Tuhan menjaga engkau. Andalkan Tuhan. Amin. Yes. Itu kenapa Tuhan larang Ishak pergi ke Mesir. Ternyata itu. Tuhan gak mau kamu ngandelin pabrikmu. Tuhan gak mau kamu ngandelin tokomu. Tuhan gak mau kamu ngandelin pangkatmu. Hanya satu-satunya yang Tuhan mau kamu andelin, yaitu Tuhan. Anda bisa jadi orang terkutuk loh walaupun kamu diberkati. Gimana caranya bisa jadi orang terkutuk? Yeremia 17. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nebukadnezar itu raja paling hebat di zamannya. Kalau sekarang mungkin negara adidaya lah. Ketika menyombongkan diri. Saudaraku, nyombongin diri, aing tea. Apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar, raja di raja yang hebat. Tuhan, saudaraku, sarapnya sama Tuhan disentil dikit. Cek. Punya penyakit namanya keren, schizofrenia. Alias apa? Gelosia. Kira-kira begitu saudara. Halo? Itu schizofrenia, gila. Gak ada yang bisa kita sombongin bos. Amin. Amin. Andalkan Tuhan saja. Amin. Kamu tabur di emas, hatimu ngikutin benihmu. Kamu gak lihat ke atas. Kamu tabur di properti, kamu tabur di saham. Tiap hari kamu ngikutin. Tapi ketika kamu tabur untuk pekerjaan Tuhan. Ingat, saudaraku, janda di minyak yang janda. Setiap dia tuang, minyaknya gak berhenti mengalir. Tapi begitu dia gak ada lagi ladang yang untuk dituang, berhenti mengalir. Kita bersyukur, pembangunan belum selesai. Tuhan kasih ini ladang untuk kita menuang. Saya percaya ketika Anda menuang, minyak, bicara berkat, keuanganmu gak akan pernah berhenti mengalir. Amin, saudara. Yes. Kemudian kita lihat kembali kitab Kejadian pasal yang ke-26 tadi, ayat yang ke-11, 12. Kejadian pasal 26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, baca sama-sama. Apa alasan Ishak diberkati Tuhan? Apa alasan, ayat berikutnya, bentar dulu. Dan Ishak menjadi kian lama, sehingga menjadi, ayat berikutnya, dia mempunyai kumpulan kambing domba, lembu sapi dan banyak anak buah sehingga orang Filistin itu, apa alasan Ishak menjadi kaya dan banyak lembu sapi, kambing domba, anak buah dan sebagainya? Apa kok abut? Bukan menabur. Alasannya apa? Karena diberkati. Orang yang diberkati nabur baru berlipat ganda. Saudara orang yang diberkati. Halo? Tapi kalau enggak nabur, apa yang mau dilipat gandakan? Karena yang natural adalah bagian saudara. Yang supranatural bagiannya Tuhan. Engkau lihat ketika engkau mulai nabur di masa sulitmu, di masa kesusahanmu. Bahkan janda Sarfat yang makanannya tinggal hanya sekali makan, setelah itu gak ada duit, gak ada makanan, mati. Apa yang Elia katakan? Masak, bikin buat gua dulu, baru buat kamu. Saya bicara sebagai orang, saudaraku, yang benar-benar saya bukan orang miskin, saya orang di bawah garis kemiskinan. Itu saya. Ibu saya pernah masak batu? Pernah. Ketika saya lapar, saudaraku, gak ada makanan. Saudaraku, saya teriak pakai bahasa Rusia. Lue. Arti lue adalah lapar. Itu bahasa Jawa, saudaraku ya. Ibu saya pergi, gak ada makanan. Ibu saya seorang janda. Dengan 5 anak, saya anak paling kecil. Di satu desa Waligukun namanya, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kakak saya laki-laki jepretin cecak, saudaraku. Dinding gedek, dinding kayu. Cecak itu dibakar, dikasih ke saya. Saya makan cecak, betul saudara. Anda mungkin tanya rasanya gimana Pak? Lakuin sendiri. Supaya kamu tahu rasanya seperti apa. Amin.
Saya ngomong apa adanya betul saudara. Ketika saya makan, kakak saya laki-laki lihat. Dia nanya, enak enggak? Enak. Saudaraku, dia jepretin lebih semangat lagi. Ternyata saudaraku, itu saya jadi kelinci percobaan. Kalau saya makan mati dia enggak makan. Karena saya makan saya tetap hidup dan sehat. Besok dia makan sama saudaraku. Cicak ibu saya enggak pulang 3 hari. Saya benar-benar di bawah garis kemiskinan. Dan saudaraku, saya hidup dalam seperti itu bertahun-tahun. Tapi ketika saya mengerti Injil kasih karunia, saya mengerti prinsip Tuhan memberkati dengan cara apa, itu yang saya lakukan. Banyak kesaksian yang bisa saya sampaikan. Tapi saudaraku, satu hal, lakukan yang natural. Anda dan saya sekarang kisah Ishak, kisah saya, kisah saudara. Kita orang yang diberkati. Iblis paling benci orang yang diberkati menuangkan minyak. Iblis paling benci orang yang diberkati menabur. Iblis paling benci. Kenapa? Karena ketika orang yang diberkati ini menabur. Mau di masa sukar, mau di masa sulit, mau di masa biasa-biasa, di masa subur. Orang yang diberkati nabur pasti panen. Dan itu yang terjadi pada Ishak. Sampai akhirnya di masa susah Ishak diberkati membuat Filistin cemburu kepadanya. Saya mau kasih tahu, Filistin dalam hidupmu akan cemburu kepadamu ketika Tuhan melipat gandakan benih yang kau tabur. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri saudara. Tepuk tangan paling meriah.